Kemarin yang nabrak warga sampai 3 orang meninggal, perusahaan mana? Ini. Kenapa sampai nabrak? Manajemennya ini mana perusahaannya? Ininya? Balina. Enggak. Perusahaan pengangkutnya, transporternya mana? Balina. Di mana markasnya? Di Bekasi. Yang punyanya siapa? Pak Henry. Berarti kan kalau lolos rem berarti mobilnya udah tua. Saya minta transporternya tidak boleh menggunakan kendaraan dengan sumbu yang besar. Kenapa? Badan jalannya kecil, bobotnya kecil, mobilnya gede-gede. Gitu. Terus setelah itu mobilnya itu lolos rem, nabrak orang 3 meninggal. Di situ sudah 2 kali, Pak. Yang satu pengangkut ini kuari. Sekarang pengangkut airnya malu dong. Perusahaan raksasa besar ternama, kerjasamanya sama angkutan yang murah-murah. Saya kan nih hari ini mengerahkan energi nih, bangun jalan, karena jalan saya pengen awet. Minimal 5 tahun saya memimpin gak usah ada perbaikan. Tahun ini saya pengen bangun jalannya selesai. Tahun depan seluruh provinsi jalannya sudah bagus. Karena tahun berikutnya saya akan bangun jalan desa. Tahun berikutnya saya akan bangun seluruh rumah rakyat miskin di Jawa Barat. Tahun berikutnya saya ingin membangun konektivitas air bersih. Tahun berikutnya saya ingin Pemda Provinsi Jawa Barat punya investasi yang besar untuk masa depan rakyat masyarakat. Jadi gitu. Makanya saya pemolotot dan galak. Langkah berani kembali diambil oleh Kang Deddy Mulyadi. Kali ini beliau melakukan inspeksi mendadak ke salah satu perusahaan air mineral terbesar di wilayah Subang. Fokus utama sidak ini bukan sekadar mengecek produksi, melainkan menyoroti armada pengangkut yang diduga sering melebihi kapasitas dan menggunakan kendaraan usia tua yang membahayakan pengguna jalan lain. Kang Deddy juga mempertanyakan kontribusi nyata perusahaan terhadap pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi yang setiap hari digilas oleh truk-truk besar mereka. Musik sih harus ngerti. Sopir harus ngerti. Ini kapasitasnya berapa? Coba lihat. Kemarin yang nabrak warga sampai 3 orang meninggal, perusahaan mana? Ini. Kenapa sampai nabrak? Manajemennya ini mana perusahaannya? Ininya? Balina. Enggak. Perusahaan pengangkutnya, transporternya mana? Balina. Di mana markasnya? Di Bekasi. Yang punyanya siapa? Pak Henry. Berarti kan kalau lolos rem berarti mobilnya udah tua. Udah, ini mobil tahun berapa? 2000. Berarti 2010 sekarang sudah berapa tahun? 15 tahun. Tua. Pantesan. Mobilnya udah 15 tahun, udah tua nggak? Tua karena mobilnya dipakai tiap hari, beban. Rata-rata berarti mobilnya udah tua. Ini kan jalur jalan yang di provinsi sekarang bagus-bagus kita bangun, perlebar, perhalus, ya kan? Tapi jalur jalan yang bagus dibangun provinsi tiap hari ini hanya akan membahagiakan PT Aqua. Kenapa? Karena angkutan yang besar-besar punya PT ini sekarang. Itu biaya jalannya berapa kita bangun dalam setiap tahun. Nah kemudian peristiwa kemarin yang mobil lolos rem nabrak 3 orang sampai meninggal itu pembelajaran penting bahwa standarisasi kendaraan yang digunakan oleh perusahaan ini lemah. Ini sedikit informasi. Kenapa? Pak, kalau misalnya perbaikan jalan kita setiap tahun ada di terutama di jalur Cisalak ke Jalan Cisalak. Yang baikin siapa? Dari perusahaan kita ada. Perbaikannya bagaimana? Perbaikannya ada peci, ada. Enggak jalannya jelek-jelek kita yang bangun kok. Sekarang itu mah zaman dulu. Soalnya sekarang kita bangun kok provinsi. Yang terakhir Februari 2025 masih. Ya itu Februari 2025 orang kita bangun kok. Proyeknya juga jelas proyek provinsi Jawa Barat. Sehari berapa meter kubik airnya? Ini kebetulan bagian Nah. ininya Pak. Gampang tinggal ngitung total produksinya berapa sehari. Kan tinggal ngitung.
Kalau dari rata-rata output kita per hari itu kan 1.150.000 galon. Kalau galon itu kan 19 liter ya. Oh, 19. Berarti 2.850 liter. Ya kan 2.850.000 liter yang diperoleh dengan gratis. Kita bayar pajak. Ya bayar pajak aja, tapi kan gratis. Beda dengan perusahaan lain. Kalau perusahaan lain bahan baku harus beli. Ya kan? Kalau pabrik kain harus beli bahan baku. Pabrik semen beli bahan baku. Ya kan? Terus kemudian pabrik otomotif harus beli bahan baku. Kalau perusahaan ini bahan bakunya nggak beli. Ini kita pajak Ya, air pajak. tanah. Air tanah. Ya kan bukan beli itu namanya. Yang lain juga sama. Yang lain itu double, Pak. Yang lain itu ya sudah beli bahan baku, ya bahan bakunya pakai pajak. Nah kan? Kalau ini kan enggak. Kalau ini kan ngambil air secara terbuka, bebas dari alam. Ya kan? Diangkut. Walaupun masyarakat di sekitar sini banyak yang kekurangan air. Kan gitu. Artinya memang perusahaan ini untungnya pasti gede. Kenapa? Karena ngambil bahan bakunya gratis dari alam langsung. Dan sampai ke meja kita mahal. Saya pelanggan, Pak. Tiap hari beli, Pak. Ya kan? Satu botol gini berapa di pasar? Satu botol 3.000. Hah? Bapak biasanya 330 Ya ya? saya kecil kan. Nah, yang gini Om berapa Om? 4.000 3.000 Pak. 4.000, 3.000. Harga BBM berapa? 1 liter. 10.000. Nah, 10.000. Jadi harga BBM lebih murah daripada harga air mineral. Gitu loh. Jadi jangan dibilang harga BBM mahal, padahal harga BBM prosesnya panjang. Rantainya panjang banget. Ini mah gampang. Sudah punya pelanggan dan orang bilang air mineral tuh semuanya nyebutnya Aqua. Beli Aqua, udah brand. Ya kan? Ini mah lebih mahal daripada itu. Jadi kalau hanya bangun jalan sautik pelit itu namanya. Bertahap. Enggak, saya kan begitu, bertahap. Nah, saya gini aja, saya hanya minta jalan tanggung jawab provinsi, nggak usah Bapak bangun. Yang penting Bapak bayar pajak dengan baik dan tidak boleh ada manipulasi jumlah air. Artinya 1 juta meter kubik ngakunya 500. Kerjasama dengan petugas Badan Pendapatan Daerah, ya kan, cincai, nggak boleh begitu, yang jujur. Nah, tetapi saya minta transporternya tidak boleh menggunakan kendaraan dengan sumbu yang besar. Kenapa? Badan jalannya kecil, bobotnya kecil, mobilnya gede-gede. Gitu. Terus setelah itu mobilnya itu lolos rem, nabrak orang 3 meninggal. Di situ sudah 2 kali, Pak. Yang satu pengangkut ini kuari. Sekarang pengangkut airnya malu dong. Perusahaan raksasa besar ternama, kerjasamanya sama angkutan yang murah-murah. Gitu loh. Gitu. Ya kalau saya mah kerja hari ini lurus buat rakyat. Siapa? Saya nggak ada orientasi apapun. Jadi sumber air pengambilannya di mana? Ini tadi yang sumber yang satu sama Yang bangunan sana. Di mana? Sini. Namanya di sana apa jauh? Ya, ini bangunan apa itu? Ya. ada 2 Sumur. Ini sumur apa? sumur ini produksi buat Produksi. Ngambil air dari sungai. airnya dari bawah tanah, Pak. Oh, airnya dari bawah tanah. Sipa Bukan itu. air permukaan. Bukan sipa, Pak. Oke, air bawah tanahnya ngambil sumbernya dari Dari dalam. ini di bor ngambil airnya. Ini di bor. Nggak akan ngefek pada pergeseran tanah. Hari kan dari SIPA kita termasuk dari pengawas. Enggak. Ini saya hitungan ini saya. Ini kan airnya di bor. Dikira oleh saya air permukaan. Air permukaan itu air sungai Ya. atau air dari mata air. Oh, jadi ini bukan air mata air ya? Tanah dalam. Berarti kategorinya sumur pompa dalam. Ya kan? Berarti izinnya provinsi dong. Kalau air bawah tanah berapa kedalamannya? 100
100 di Itu udah. kalau yang sumur 4 ya. 102 yang empat. Ini 102. Terus satu lagi Sumur 2 itu 6. Oh, dikira air permukaan. kalau yang sumur 2 Pak itu sel fluid. Jadi kita hanya mau kasih cover pipa untuk dia bisa keluar. Artinya di dalam pikiran saya bahwa ini dikira oleh saya airnya adalah air mata air yang dimanfaatkan. Kan namanya air pegunungan kan. Oh, jadi airnya 2 titik ya? 2 titik. Nggak ada titik lain ya? Ya. Soalnya banyak oknum perusahaan ngakunya 1 titik, pasangnya 5. Oh, Masya Allah. Ada yang begitu. Ada. Kita ya, Pak ya. Sekarang itu kan orang pada bikin izin setelah saya beberapa kali ngomong di media sosial ancaman, baru sekarang pada bikin izin. Makanya perusahaan tuh saya lihat izinnya Mei. Baru kan. Iya, Mei Pak, Aisyah perusahaan ngeselila nih dia. Ibaran Papa jadi gubernur cenah. Gitu loh. Jadi jadi itu ya, jadi ini air bawah tanah ya. Semua daerah di Jawa Barat semuanya air bawah tanah. Karena memang itu kan kualitasnya. Jadi yang paling bagus tuh kualitas yang paling dalam. Jadi semakin 100 meter semakin suci airnya. Semakin murni maksudnya.